Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Ustadz, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Farid pagi ini. Alhamdulillah sehat, insya Allah sehat. Ya, dan pemirsa selain Pak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim, ada juga narasumber kami yang kami panggil Ibu EN. Assalamualaikum Bu EN. Waalaikumsalam Mas. Gimana Bu EN, sehat juga hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukur Alhamdulillah. Oke, langsung aja nih Bu EN. Ibu EN punya masalah apa nih dalam kehidupan Bu EN sekarang? Banyak ya Mas masalahnya. Selama ini nih saya merasa nih hati saya merasa bimbang, bingung ya. Soalnya saya ingin bertaubat, sholat. Selama ini saya bergelimang dengan ya dunia hitam lah. Dunia hitam tuh maksudnya? Saya kerja di kafe, saya suka mabuk, kayak gitu-gitu Mas. Oke, jadi Bu EN di sini mau mencari jalan keluar untuk bisa meninggalkan itu semua. Mohon maaf, masih seperti itu? Masih. Masih seperti itu? Masih Mas, karena kebutuhan hidup. Ya Allah. Bu EN, kalau Bu EN berkenan, saya mungkin akan nanya kenapa awal mulanya Bu EN kenal dunia hitam itu. Ini maksudnya untuk lebih pembelajaran kepada pemirsa di rumah nih Pak Ustadz. Kenapa Bu EN bisa terjerumus seperti itu. Nah, kenapa nih Bu EN, awal mulanya seperti apa memang? Memang sih awal mulanya saya udah bandel ya, mungkin karena pergaulan saya dulu yang bebas. Saya tuh ikut taruh-taruhan kayak, siapa loh, ini ada cowok ganteng. Mau nggak yang bertaruh? Akhirnya saya ikut bertaruh dan saya yang mendapati laki-laki itu ikut pergaulan bebas sampai akhirnya saya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah? Iya. Terus kemudian mohon maaf tetap mempertahankan kehamilan dan minta tanggung jawab sama laki-laki itu? Saya tetap mempertahankan janin saya. Terus tapi saya nggak bilang sama keluarga saya kalau saya itu lagi hamil. Berarti artinya pada saat itu keluarga nggak tahu, jadi belum bereaksi apa-apa. Nah, kalau ke laki-laki itu minta tanggung jawab kah atau? Minta tanggung jawab, cuma saya nggak bilang kok saya lagi hamil. Mas, kita kan pacaran udah lama, saya bilang. Kapan nih kita nikahnya? Kita udah sering melakukan itu. Malu dong sama keluarga. Akhirnya ya dia mau nikahin saya. Mau nikahin? Mau nikahin. Setelah pernikahan saya berjalan 2 bulan barulah saya cerita kalau saya udah hamil. Sudah hamil sama dia? Terus reaksi dia apa? Dia cuma bilang, ya udah nggak apa-apa, orang kita yang melakukan kok. Oke, nih Pak Ustadz, apa yang dilakukan oleh Mbak EN ini menyembunyikan kehamilannya dengan maksud agar bisa cepat menikah. Akhirnya menikah. Cuma pernikahan itu dilandasi dari kebohongan, dia dalam kondisi belum hamil. Nih Pak Ustadz. Mungkin ini dulu Mas Farid. Ini pelajaran kita pemirsa, miris rasanya. Pergaulan bebas merusak akhlak. Dan ini terjadi di mana-mana. Ini mengerikan sekali. Jangan sampai anak-anak kita, anak didik kita, santri-santri, murid-murid terjadi seperti ini. Hanya karena taruhan, bisa nggak mendapatkan itu, wal'iyadzubillah. Ini adalah perlakuan jahiliyah. Rasanya ini mungkin tidak hanya Ibu EN, tapi banyak di sana. Ayo, pemirsa, masyarakat kita hentikan seperti ini. Bagian dari kita nahi mungkar itu seperti ini. Kita diperintahkan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu lebih mudah loh, ngajak orang sholat, ngajak orang baik. Nah, yang paling berat itu apa? Nahi mungkar. Ada kemungkaran, bagaimana mencegah? Ini akibatnya. Karena pergaulan bebas, nggak ada aturan, nggak ada akhlak, nggak ada yang ditakutin. Sehingga apa? Perzinaan, kemudian mabuk-mabukan, ada judi, qimar. Tadi judi, perjudian. Untuk apa? Kan tadi untung-untungan nih. Kalau untung dapatnya apa? Harga diri. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilirik oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah.
dibiarkan oleh Allah. Bayangkan, kita aja kalau dibiarkan orang tua kita kayak apa? Dan kalau Allah membiarkan kita sama siapa? Walahum adzabun alim, akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa itu? Syekhun zanin, orang yang berzina. Wa malikun kadzdzab, penguasa yang pembohong. Dan ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Rata-rata orang pergaulan itu kalau ada orang miskin sudah bergaul bebas, sombong lagi. Waliyadzubillah. Perzinaan yang harus disetop. Bahkan Rasul mengatakan akhir zaman nanti banyak perzinaan. Saya khawatir ini sudah akhir zaman beneran. Sudah akhir zaman. Karena sudah umum berzina itu. Pacaran sudah umum. Berzina sunnah. Iyadzubillah. Kalau kita tidak hentikan, azab Allah akan banyak. Sehingga di dalam Al-Quran itu mengatakan begini. Wa ma kana muhlikal qura bi dzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mengazab sebuah kaum, sebuah kampung, sebuah negeri, wa ahluha muslihun, kalau ada orang-orang yang muslih, orang muslim yang menyetop. Ada maksiat dihentikan. Tapi kalau ada maksiat tetap aja dibiarkan, itu sama dengan nantangin turunnya azab Allah. Kita hentikanlah sudah. Ibu EN sudah mulai tobat. Tapi ini pelajaran, jangan ada lagi seperti itu. Itu Mas Farid. Oke. Nah, Bu EN dari setelah menikah, kemudian hubungan rumah tangganya gimana? Awalnya sih baik-baik saja sampai usia kandungan saya 7 bulan. Saat itu suami saya kena pecat kerja lah, PHK. Karena ada bakar-bakar waktu reformasi itu. Nah, dari situlah dia mulai nggak kerja. Terus saya masih diem. Mas, tolong dong Mas, kita gimana nih nanti kelahiran anak saya. Dia bilang udahlah, gampang. Sampai akhirnya pas masa kelahiran, saya buat biaya hidup itu buat akhir, saya jual mas kawin saya jual barang-barang karena suami saya nggak kerja. Saya sering berusaha, Mas, tolong dong Mas cari kerjaan. Tapi jawaban suami saya cuma bilang, mau kerja apa lagi? Saya cuma kerja ngelas, sekarang kerjaan nggak ada. Gitu kan. Saya harus gimana? Saya bingung. Akhirnya saya lari ke dagang. Dagang, saya berusaha dagang tiap hari keliling-keliling. Sampai saya berusaha, saya tetap, Mas, tolong Mas. Saking saya keselnya, dia diam-diam, akhirnya tangan saya lah mukul suami. Mau kerja apa? Ya jangan tanya ke aku dong, kamu usaha dikit. Mas, kamu dengar gak sih? Aku capek Mas, aku yang cari uang sendiri, aku cari biaya sendiri buat rumah tangga kita. Sedangkan kamu gunanya jadi suami apa? Kamu ini kenapa sih? Kamu tuh apa-apaan sih? Saat ini istri memang mungkin punya hak untuk mengingatkan suaminya untuk mencari nafkah, tapi dia nggak bisa menjaga batas itu sampai akhirnya dia memukul suaminya nih Pak Ustadz. Ini kezaliman juga. Kok ada ya seorang istri kuat, mungkin dianggap lebih kuat. Kesalahan suami ya tidak perlu sampai memukul, karena sebetulnya ada hukumannya seorang istri memukul suami. Padahal di syariat kita, istri itu kewajibannya patuh sama suami.
Mungkin seorang istri sudah nggak kuat lagi karena perlakuan suami, kerja nggak mau, rokok terus, makan numpang, kan seperti itu. Malamnya bikin capek malahan. Nah, saking nggak kuatnya mukul, saya kira juga melampaui batas. Saya kira lebih baik dengan cara yang bagus. Kalau suami sudah tidak bisa bertanggung jawab, tidak mau ngurusin, ada pilihan kok seorang istri itu boleh mengajukan cerai. Karena itu hak, bisa saja akan mencari kebaikan. Begitu, maslahatnya lebih besar untuk pisah daripada nanti berantem, pukul-pukulan, naudzubillah min dzalik. Ada lagi Mas Farid, tadi kalau diceritakan Ibu EN ini sudah punya anak. Ini kan akibat zina nih. Ini perlu disampaikan kepada pemirsa sekalian. Akad nikahnya ini sah. Bisa jadi sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Tapi coba lihat akibatnya. Kalau benar bahwa anak itu di luar pernikahan, berarti sebetulnya dia itu bukan anak. Nanti kalau perempuan nggak boleh jadi wali bapaknya. Karena apa? Bukan nasabnya. Kewajibannya, bapaknya nggak punya kewajiban. Seperti itu. Nah ini mengerikan. Lah nanti hak nasab nggak punya, kewajiban menafkahi juga nggak ada. Ini akibat perzinaan, saudaraku. Maka jangan, kita stop. Kalau ada berzina, kita stop. Agar kita ini tidak diazab oleh Allah. Ketika zina itu sudah umum, nanti akan banyak azab. Kalau kita tidak stop, kita juga kena azab. Nah ini perlu dicatat, perlu pelajaran bagi kita semuanya. Nah nanti akibatnya begini, sudah melakukan kemaksiatan, pernikahan, melakukan kemaksiatan lagi. Berani menentang suami, itu tidak dibenarkan. Lebih baik dengan cara yang bagus yang dibenarkan oleh syariat. Oke, kemudian Mbak En sampai kapan bertahan untuk terus membiayai kebutuhan keluarga? Sampai saya tidak bisa bertahan lagi. Saya jualan, saya jual apa aja sampai akhirnya saya nggak kuat, saya lari. Ikut teman kerja di kafe. Meninggalkan keluarga? Tidak, saya tetap. Saya bilang sama suami, dia Mas, saya yang cari uang. Mas jaga anak-anak. Tapi apa, dia malah keenakan. Saya sampai untuk memenuhi kebutuhan itu, saya sampai jual diri. Ya Allah. Sampai jual diri karena kebutuhan anak-anak saya banyak. Sampai saya bertahan sampai anak saya 3. Tapi saya tetap anak 3, tapi semua anak dari suami. Tapi yang terakhir saya nggak tahu karena itulah. Karena itu ya Allah, nih Pak Ustadz hukumnya gimana nih Pak Ustadz nih? Ya Rob, berat Mas Farid. Ya. Tapi saya tetap mencatat Ibu EN mengawal dengan taubat. Tapi ini seharusnya ini tidak perlu diceritakan. Karena apa? Perzinaan itu adalah dosa besar. Dosa yang sangat besar. Itu kalau dihitung setelah musyrik, di zina. Tetapi sekali lagi masih ada harapan kok. Kalau kita baca ayatnya sudahlah, baca hadisnya banyak. Az-zaniyatu waz-zani, ini adalah perempuan-perempuan yang belum menikah, itu dicambuk. Tapi kalau sudah menikah, ini adalah orang yang harus dirajam kalau secara syariat. Tetapi kalau di kita nggak ada jalannya, taubat. Banyak kisah-kisah misalnya dalam surat An-Nur. Ini kalau kita baca surat An-Nur, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah dalam tafsir-tafsir itu. Dulu ada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Ka'ab bin Salul. Ini adalah orang munafik tulen. Orang ini, wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, memelihara wanita-wanita nakal. Dia jual itu sama orang-orang pedagang-pedagang, saudagar-saudagar. Sampai ringkas cerita, ada seorang dari perempuan yang peliharaannya itu, yang dia disenangin, dianggap paling cantik dari sekiannya itu, ada yang disukain oleh para saudagar. Begitu. Suatu malam ada saudagarnya pesen, maka disiapkan, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini buka pintunya, si wanita ini sedang sholat. Dia marah. Ini gara-gara Muhammad. Dia setelah
gara-gara ajaran dia saya hilang pekerjaan saya. Alhamdulillah min dzalik. Tapi perempuan ini terus mempertahankan sampai akhirnya turun ayat surat An-Nur ayat 33. Wala tukrihu fatayatikum, jangan kau paksa budak-budakmu untuk melayanin orang lain. In aradna tahassunan, padahal perempuan ini pengen tobat, pengen menjaga muhson, pengen suci. Jangan kau paksa. Hanya untuk apa? Untuk aradud dunya, untuk kepentingan dunia. Naudzubillah. Ini sudah ada loh, zaman dulu sudah ada. Dan itu dosa besar, tetapi dosa besar ini masih diampunin. Inna maghfiratallah, ampunan Allah awsa'u min dzunubina, itu lebih luas daripada dosa kita. Saya kira nasihatnya ke UN sudah dihentikan. Apalagi beliau udah ngakuin, sudahlah, sudah dia menjual diri. Naudzubillah. Pemirsa, jangan dilakukan lagi. Itu dia.